Mungkin beberapa masih bingung gimana cara penandaan lilin. Kita balik lagi ke materi penandaan lilin. Yang belum paham cara analisanya bisa lihat video kemarin. Jadi analisa lilin tuh cuman ada 4 bentuk: higher high, lower low, sama higher low. Kalau tandanya LL artinya dia ada lilin yang ujung bawahnya lebih rendah dari sebelumnya, dia tren turun, ada 2 bentuk. Kalau dia tidak lebih rendah dari sebelumnya, artinya dia sideways. Jadi kalau lilin sebelumnya itu LL dan lilin setelahnya itu lebih rendah dari sebelumnya dan dia lebih rendah dari sebelumnya, maka dia tandanya LL juga. Dan kalau ada lilin LL terus lilin selanjutnya dia tidak lebih rendah dari LL, artinya dia sideways. Yang HH juga gitu, ada lilin HH terus ada lilin yang lebih tinggi dari HH yang pertama, dia tandanya HH lagi, artinya tren masih naik. Ada 2 tanda, ada 2 bentuk. Ada yang cuman dia tembus ujung atasnya aja, ada yang dia tembus atas dan bawah. Sekali lagi, kalau kita analisa market naik, artinya yang diperhatikan cuman ujung atasnya. Ujung atasnya lebih tinggi dari sebelumnya, artinya dia lilin HH, isyarat market naik. Lalu ada juga lilin yang tidak lebih tinggi dari sebelumnya, kita perhatikan ujung atasnya aja. Kalau dia tidak lebih tinggi, ujung atasnya tidak lebih tinggi dari sebelumnya, kita tandai LH. Kemarin masih ada yang bingung tentang gimana cara bikin kotak. Jadi cara bikin kotak itu harus ada 2 lilin, nggak bisa cuma 1 lilin. Cara bikin kotak tuh minimal terbentuk dari 2 lilin. Misal kita analisa HH dan lilin selanjutnya tidak lebih tinggi dari HH, itu tandanya LH, artinya dia sideways. Kalau sideways yang dikotakin tuh 2 lilin ini, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah ini karena dia antara lilin HH sama LH sama-sama tinggian HH dan paling rendah juga LH, jadi yang dikotakin di HH. Jadi kotaknya gini, lilin yang LH dia di dalamnya, batas atas di ujung atas HH, batas bawah di ujung bawah HH. Lalu ada bentuk kedua sama-sama HH, ini HH. Lalu ada LH, dia juga tidak ujung atasnya tidak lebih tinggi, ujung atasnya tidak lebih tinggi dari HH, tandanya LH, tapi ujung bawahnya lebih rendah. Kalau lilin ujung atasnya tidak lebih tinggi dan tapi ujung bawahnya lebih rendah, dia dikasih tanda kotaknya kayak gini. Kita ambil ujung atasnya HH sama ujung bawahnya LH. Oke, jadi ujung batas atas kotak kita ikut HH, batas bawahnya kita ikut LH, karena antara 2 lilin ini titik bawah LH yang paling rendah. Jadi cara penandanya gitu. Soalnya kemarin masih ada yang nandanya cuman HH-nya aja, LH-nya nggak ikut. Kalau L sama HL sebaliknya ya. Ini misal tanda di sini ada LL sama HL, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, semua ada di LL. Jadi yang LL ini kita bikin kotak. Yang satu lagi LL sama HL, tapi ujung atasnya lebih tinggi HL, kita bikin kotaknya ini. Ujung atasnya di HL, ujung bawahnya di LL. Jadi buat bikin kotak harus ada 2 lilin, LLHL atau HHLH, nggak bisa dia sendirian. Mungkin kalau dari sini nggak ada pertanyaan, kita langsung coba ke market aslinya. Kita pakai EU, Euro USD, H1. Ini sideways-nya tinggi nih. Nah, di sini ada lilin sama kan, ini harami. Dia HH sama LH kita tandai. Bentuknya sama HH. Lalu ada lilin yang ujung atasnya tidak lebih tinggi.
ujung yang ini tidak lebih tinggi dari HH. Kita kasih tanda LH. Nah, kalau ada HH ketemu LH gini, yang diberi kotak harus dua-duanya. Yang dikasih kotak mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Karena di sini dua-duanya lebih tinggi dan lebih rendah HH, jadi kita kasih kotaknya gini. Yang kalau di gambar kita tadi, dia sama kayak yang ini, HH sama LH. Ujung atas sama ujung bawah dia ada di HH. Ini nih kita pakai time frame M5, tapi kotaknya pakai time frame H1. Jadi di H1 dia kelihatan ada HH sama LH dan dia bikin sideway. Dan waktu kita turun ke M5 ternyata pergerakannya cukup banyak yang bisa ditangkap sebenarnya kan. Bisa jadi yang mau scalping bisa pakai strategi itu. Mungkin bisa jadi di situ ada peluang. Itu udah bisa jadi strategi yang bagus sebenarnya. Tinggal diasah aja. Jadi ada ide trading, ada peluang di situ kalau kita analisa di H1 ternyata muncul sideway HH sama LH. Kita turun ke time frame yang lebih rendah, kita cari fokus ke open posisi yang baik aja. Itu salah satu ide trading yang mungkin bisa diolah lagi dan diaplikasikan buat entry. Dan ini juga perlu diuji coba karena ini baru hipotesis kan, baru ide trading. Dan dia belum tentu profit, belum tentu loss juga. Ternyata ada HH di time frame H1, di M5 ini LL HL sideway, LL lagi, nah dia lebih rendah. Terus ada yang tidak lebih rendah, kita analisa HL, kembali dia ada sideway di sini. Kita fokus open buy aja di breakout. Saya tandai titik bulat hijau. Kita open buy di sini. Lalu analisa lagi breakout HH, LH, awas kebalik-balik. HH, LH, ada sideway lagi, kita fokus open buy. Setiap dia breakout atas, kita open buy pas di breakoutnya sini. Jadi kita bisa berkali-kali open. Nah, kalau dia ini salah satunya dia HH sama LH, tapi dia breakoutnya bawah, kita nggak usah open sell karena kita fokusnya open buy. Ada lagi LL sama HL, sideway lagi, dia breakout atas. Kita ada 3 open posisi di sini. Bisa jadi mungkin ada ide buat pasang SL-nya di bawah, sedikit lebih bawah dari LL, dan kita take profit di atas. Ini udah bisa jadi strategi yang bagus kalau mau diaplikasikan jangka panjang. Ini aturan setup trading kita. Kalau salah satu nggak terpenuhin, nggak boleh open. Dia sideway terbentuk dari HLH, tapi di dalamnya nggak ada breakout sama sekali. Ya kita cuma nonton aja di dalam, nggak boleh open karena dalam setup trading hanya boleh open kalau terjadi breakout di time frame M5. Breakout di time frame M5. Nah itu aturannya. Ini juga salah satu latihan kedisiplinan. Nggak ada breakout, nggak boleh open. Pasang TP, pasang SL, nggak boleh di geser-geser. Udah segitu. Sama satu lagi, biasanya ada yang pakai break even kan. Kita udah trading, udah dapat profit sekian, lalu stop lossnya digeser ke titik entry biar tanpa resiko. Itu juga nggak boleh. Karena di setup trading sini nggak ada aturan kayak gitu.
Kecuali jika di setup trading emang udah direncanakan sebelumnya, baru boleh kita geser SL ke break even. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh. Jadi rencana ini harus dipikir, harus direncanain jauh-jauh sebelum open posisi. Bukan waktu open posisi, apalagi waktu kita floating merah. Rencanakan trading dan trading sesuai rencana. Tapi mau tanya Pak, yang untuk ini Pak, yang euro yang kemarin Pak Ero screenshot itu kan panjang naik ke atas tuh Pak hari Senin ya. Benar. Itu gimana? Saya dapatnya dikit, Pak. Cuma bagaimana kita terus ikutin sampai naiknya sampai tinggi gitu ya, supaya confident kita ikutin terus gitu. Biasanya saya dapat dari pas euro Pak ya, hari Senin ya. Hari Senin atau euro USD pas hari Senin ya, naiknya tinggi. Ini tanggal 30 tuh Selasa. Selasa ya. Hari Selasa yang saya screenshot juga tuh. Dia naik 90, hampir 100 pip tuh sampai tanggal jam 10 malam, terus dia turun lagi. Iya, nah itu saya dapat dikit, makanya saya takut itu kan waktu itu. Nah, bagaimana kita bisa yakin sampai naik segitu Pak? Confident ikut arah yang bagaimana Pak? Caranya ya kita kembali lagi ke setup trading. Kita kembali lagi ke setup trading. Setup trading ya. Habis waktu setengah naik itu saya ragu ini mau terus naik, tapi kayaknya ada candle besar di H1 itu bearish kan. Nah, saya stop sana, saya TP semua. Nggak tahu naik lagi sampai malam. Bagaimana mau kita confident kalau harga itu selalu naik gitu ya? Kayak Pak Hero screenshot, wah ini rupanya naik sampai jam malam gitu ya. Kembali ke setup trading, mungkin saya jelasin nanti di buku, salah satunya di setup trading B. Di setup trading B itu salah satu setup saya bilang saya close semua posisi jam 22.00 WIB. Ini salah satu setup trading saya. Artinya ada konsekuensi yang harus kita tangguh di situ. Saya bisa dapat 67 pip close semua posisi jam 10 malam. Kebetulan aja ini emang dia pas ujungnya di jam 10 malam. Meskipun gitu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Tapi kalau market sideways nih, ya resiko. Bisa jadi nggak dapat profit 0, bisa jadi loss. Itu resiko. Itu yang perlu kita tanamkan ke diri kita. Strategi kita ini strategi follow trend atau counter trend. Nah, strategi gini kita bisa dapat banyak. Bahkan ada di jam ini, jam tanggal 19 November, ada pergerakan yang jam mulai pagi, mulai pembukaan sampai pembukaan harian, pembukaan Asia sampai pembukaan Eropa tuh dia turun 19 pip. Otomatis yang saya bilang tadi, otomatis saya udah open di sini. Turun sampai jam 20.00 dia dapat 96 pip. Tapi karena strategi setup trading saya bilang close semua posisi jam 22.00, saya sadar saya di sini udah mentok. Udah pergerakan paling mentok. Karena 115 ini udah lebih banyak daripada pergerakan rata-rata harian Euro USD. Nilai ATR-nya udah jauh di atas 56 kalau nggak salah. Saya sadar ada di bawah sini jam 20.00, tapi kembali lagi setup trading saya close semua posisi jam 22.00. Jadi mau nggak mau saya harus lihat dari profit saya yang dapat, misal ini 1 pip $1, dari yang dapat $100, 1.500.000, kita lihat dia berkurang sampai cuma dapat $46. Dari $100 tinggal $46. Ya, kita harus terima resiko di situ. Karena setup trading kita bilang close posisi jam 22.00.
Memang harus ada setup trading yang baku, baik secara teknik maupun timingnya ya Pak ya. Timingnya juga kita harus konsisten ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Jadi timingnya itu benar-benar kita udah harus set juga kapan kita mau close. Jadi kita nggak was-was, nggak terus lihat chart gitu ya. Jadi setup dari kita bisa terukur gitu kira-kira. Kalau menurut saya sih itu tergantung setup masing-masing gitu loh. Kalau contoh nih, kalau misal saya kalau misalnya gerakan yang tadi tuh yang kayak ini ya, ini kan dari supply dari demand bawah ini sampai ujung atas nih, paling saya berhentinya di swing high yang terakhir ini gitu. Jadi kemungkinan saya juga nggak bakal close di atas itu juga gitu. Tergantung setupnya masing-masing. Mungkin kalau si Om Sakti itu aturannya pokoknya jam 2 tutup, jam 10 malam tutup gitu. Jadi misalnya dia sebelum jam 2 udah sebelum jam 10 jam 9 malam gitu udah yang paling tinggi, terus misalnya setengah jam kemudian turun kan, ya siapa yang tahu gitu loh. Nggak bisa sih sebenarnya kalau cara biar nggak tutup awal itu, soalnya kan kembali ke aturan masing-masing gitu loh. Kayak nentuin setup kan ada yang nentuin pokoknya saya RR-nya 1:2 gitu, ada yang RR-nya 1:4 gitu, ada yang kalau saya take profit di entah daily high atau weekly high atau swing high gitu, beda-beda. Jadi bisa nggak dapat semuanya gitu. Itu sih kalau at least kalau setup trading saya ya gitu. Itu sih kalau saya nggak bakal bisa dapat sampai ujung atas gitu. Kemungkinan besar enggak. Paling enggak kalau ketutup di bagian pullback ya kena ITP gitu. Itu sih. Jadi emang setup trading tuh punya pengaruh ya sama performa trading kita. Iya, saya sepakat dengan Bang Akil juga. Saya kadang memang memakai TP juga di swing high, swing low-nya hari sebelumnya. Itu aja sih cukup kadang. Nggak saya ikutin lagi kalau misalnya terusan itu. Makanya nggak confident apakah ini akan terusin atau enggak gitu kan. Belum terbiasa sih. Itu aja Pak. Ya mungkin ya bisa diuji coba dulu. Oke, jadi ada tuh temen saya itu dia nggak masang TP, cuman dia pakainya sistem trailing stop loss gitu. Jadi setiap kali ngelewatin swing high atau swing low gitu, dia naikin stop lossnya terus aja. Jadi ya kena di berhentinya itu kalau kena pullbacknya. Nah itu memang kembali lagi ke setup trading. Kita harus rencanain mateng-mateng sebelum open posisi. Open posisi itu hal yang paling terakhir yang kita lakukan. Kalau kita punya aturan setup trading SL 10 pip dan TP 30 pip, ya udah kita open buy misal dapat 30 pip close, meskipun dia naik masih bisa naik 40 pip lagi. Karena kita udah punya aturan awal TP-nya 30 pip, kita harus terima kalau market masih bisa naik lebih tinggi dari 30 pip. Itu konsekuensi yang harus diambil. Ada kemarin salah satu teman di grup free trade yang tanya saya gimana sih caranya bikin setup trading, gimana sih cara kita tahu karakter market, time frame yang bagus tuh time frame berapa gitu juga. Dia bilang saya baru bisa fokus trading jam 7 malam sampai jam 11 malam. Oke. Coba tandai setiap hari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Lalu saya kasih PR. Coba dianalisa 100 hari terakhir, lebih banyak trendingnya atau sideway-nya di jam 7 malam sampai jam 11 malam. Dicatat trendingnya berapa kali, sideway-nya berapa kali.
Dan kalau kita udah bisa tahu karakter market di jam itu, kita bisa tentuin kapan waktunya open posisi. Dan ternyata udah lewat 2 bulan, PR-nya belum dikerjain. Ya udah, gimana dia bisa tahu karakter market dan cara open posisi kalau dia nggak tahu karakter market di jam 7 malam sampai 11 malam itu. Dengan logika itu aja kita udah bisa profit konsisten. Sayangnya beberapa trader nggak mau berproses dan carinya instan. Saya pun juga nggak bisa bantu, karena sukses trading tuh dimulai dari diri sendiri. Itulah pentingnya di buku saya ajarin gimana caranya bikin sistem sendiri daripada ngikut sistem orang lain. Karena percuma kalau nggak sesuai sama diri kita juga nggak bakal bisa kepake. Meskipun dia punya portofolio yang 10 tahun dari modal 100.000 jadi 100 juta, kalau cara itu nggak cocok sama gaya trading kita udah nggak bakal kepake. Dan beberapa teman-teman tuh ada yang malah nyari instan, dikira dengan belajar price action Grandmaster ini lalu dikasih open di mana, close di mana, gimana caranya open posisi, dan harapannya udah bisa profit konsisten dari situ. Dan itu tanda-tanda orang yang males, saya bilang. Nggak ada yang instan di forex nih. Kalau emang cuma cari kapan open kapan close, bisa jadi lebih cocok kalau masuknya grup Telegram. Itulah kenapa kalau kita punya sistem orang lain dan kita coba pakai, mungkin sistemnya bagus, tapi rasa percaya diri kita ini nggak ada. Jadi ada keraguan-raguan. Mungkin ada yang pernah ikut sinyal trading di Telegram. Oh, pernah dong. Nah itu gimana tuh? Pernah. Gimana tuh? Sebulan 16. Masa sih Bang Akil harus Pernah. Jadi gini, apa ya? Jadi tahun berapa ya? 2020 tahun kemarin kayaknya. Apa awal tahun ini ya? Saya lupa sih, pokoknya baru-baru ini kok ikut salah satu channel gitu. Dia sih profit sebenarnya. Dia tuh profit kalau misalnya dia. Cuman ya karena saya nggak tahu apa yang dia lakuin. Jadi itu pas dia drawdown kan itu ya, saya itu soalnya saya akun itu cuma 100. Jadi itu mulai drawdown floating minus 8 tuh udah deg-degan gitu. Aduh, lumayan nih 80.000. Akhirnya cut loss, padahal naik lagi kayak gitu loh. Soalnya nggak tahu apa yang dia lakuin gitu. Jadi ya kayak udah panik duluan gitu loh. Jadi seringnya cut loss padahal itu cuma lagi floating aja gitu. Tapi kan ada dikasih batas SL-nya, Bang. Iya. Kenapa nggak tunggu batas SL di cut loss sendiri gitu? Iya, ada SL-nya, ada SL, ada TP 1, 2, 3 itu jelas dia lengkap gitu. Cuman ya apa ya, saya kan masih nol bodol lah kalau urusan trading. Jadi tahunya itu cuma kayak support resisten udah gitu. Dan itu pun udah dari tahun 2016 kan, dan udah melepasin gitu. Jadi kayak cuma mikirnya, oh lumayan lah ini buat sampingan gitu. Aku tak ngikutin sinyalnya dia gitu. Udah nggak ada basic trading sama sekali, nggak ada belajar tentang psikologinya atau sebenarnya floating itu hal yang normal atau loss itu hal yang normal kayak gitu tuh nggak mikirin gitu loh. Jadi kayak lebih takut banget sama loss gitu. Ya efeknya ya sering-sering cut loss bahkan. Padahal pas dia ngasih trading cap-nya tiap bulan gitu ya plus sekitar berapa persen tuh, 7%, 10% gitu tiap bulan. Cuman ya lumayan tuh. Iya, cuman ya karena saya nggak tahu apa yang dia lakuin gitu kan. Lagi apa gitu, lagi demand kah atau lagi testing support gitu kan. Iya. Jadi ya kayak ini bakal tembus nih. Jadi kayak udah takut dulu, aduh ini bakal kita sell nih. Mending daripada loss 12, mending aku loss 8 aja kayak gitu loh.
lebih Iya, dari iya. itu, akhirnya ya amblas kan ya. Pada 10 kali gitu udah hilang, tidak sisa $20 gitu sih. Sinyal berbayar ya bang ya? Kenapa? Sinyal berbayar tuh ya bang ya? Nah, jadi 10 itu sampai sinyalnya 20%. dia tuh nggak bayar. Sistemnya tuh kita join pakai referralnya dia gitu. Oh, Tuh, jadi pakai Okta gitu, ikut referralnya dia, jadi kan dia dapat duit setiap kali kita trade satu lot ya. oke. Gitu. Jadi bayarnya kurang lebih kayak gitu. Enggak sih kalau bayar gratis kok. Gimana Lumayan. kalau Pak Kris sendiri punya pengalaman lain mungkin? Ada Pak. Saya sekarang ikut sinyal-sinyal nih. Ya memang mungkin nggak tahu ya Pak ya, apa saya memang dulu baru belajar ya. Awal-awal saya ikut sinyal, ngelos malahan. Aduh, saya pernah loss tuh satu hari itu ya lumayan lah buat saya gitu. Saya ya lumayan lah, satu hari itu pernah loss sampai 2 juta Pak. 2 juta rupiah. Untuk saya sih lumayan sekali gitu. Jadi saya bilang, waduh nih sinyalnya bagaimana nih ya. Saya pikir ya udahlah saya tinggalkan lagi sinyalnya gitu. Nah itu ya pengalaman saya ya itulah Pak. Padahal itu benar-benar pengalaman baik lah Pak ya. Menurut saya waktu itu saya ada dapat dana 2 juta. Saya dapat dividen dari saham. Saya mainkan ke forex Pak. Ya. Nah baru masuk 2 hari, hari kedua tuh loss semua. Ampun saya bilang. Ya itu aja sih. Jadi ya itulah pengalaman yang paling pahit saya waktu itu. Ya itu emang masalah dari ikut sinyal trading, karena kita cuma dapat hasilnya aja tapi nggak tahu dari dasar, dari pondasi si strategi yang dipakai ini kita nggak tahu. Kita taunya cuma buy di sini, sell di sana. Otomatis si rasa percaya diri kita ini nggak ada. Kita cuma modal percaya sama orang, sistem orang. Beda sama kalau kita bikin sistem sendiri kan, meskipun kita kena loss, tapi kita udah tahu, oh ini saya kena loss karena ini, karena itu. Saya take profit karena ini, karena itu. Kita udah tahu karena itu sistem kita sendiri dan kita yang paling tahu seluk-beluk dari sistem kita ini. Beberapa mental yang mungkin kita salah dalam membaca sinyal yang dikasih orang, karena kita harapannya sinyal itu langsung kena TP. Misalnya dari sinyal yang ngasih kita sinyal buy now, mental yang mungkin banyak trader yang masih salah adalah ketika kita dapat sinyal trading dari orang kayak gini, itu yang pertama di pikiran kita adalah setelah kita open harga bakal naik langsung ke TP. Padahal kita nggak tahu kalau sebenarnya banyak yang bisa kejadian. Ada yang langsung ke atas, ada yang floating dulu baru ke atas, ada yang dia turun seharian baru langsung naik kenceng, ada yang turun langsung naik, ada yang naik turun dan naik. Ini yang beberapa teman-teman trader sering keliru karena mental yang maunya instan dan harapannya kalau kita ikut sinyal nggak pakai floating langsung naik aja. Dan kasus-kasus kayak gini itu sangat-sangat jarang terjadi.